Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran ketiga di kelas 6 dengan materi indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan submaterinya adalah mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menyimak dan menonton video ini, kalian diharapkan memahami contoh perilaku meneladani Asmaul Husna As-Somad, memahami contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir, memahami contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim, dan memahami contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Baqi. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala, yakni Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi? Tentu kalian sudah memahami karena kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Bagaimana cara kita mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah itu? Yang pertama, mengakui Asmaul Husna As-Somad. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa makna As-Somad adalah Allah yang maha dibutuhkan. Lihat ayat kedua surah Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat terapkan dari pengakuan atas sifat Allah As-Somad itu? Perilaku seseorang yang mencerminkan meneladani Asmaul Husna As-Somad dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah ketika akan mengikuti ujian, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Seseorang yang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesusahan yang ia jalani dalam kehidupan di dunia ini, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tumpuan harapan, tidak berlebihan dalam berbagai hal, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dan semua keinginan kita yang baik, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, dan berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah yang ada di atas dunia ini bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernapas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala udara untuk bernafas, tentunya kita akan sesak napas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban jiwa. Mari kita perhatikan surah Yasin ayat 82 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh karena itu, mari kita ambil pelajaran dari sifat Al-Muqtadir ini. Perilaku seseorang yang mencerminkan meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah misalnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk berlindung, berlomba-lomba dalam hal mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang, pantang menyerah, selalu berusaha dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih keinginan, mengembalikan semua urusan kepada Allah apabila keinginan kita tidak tercapai, tidak menjadi orang yang sombong dan tidak malu untuk belajar. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Makna Al-Muqaddim yaitu Allah Maha mendahului.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Di antara perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Dalam melakukan kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat atau mendahului dalam perbuatan baik. Mendahulukan ikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Baqi. Makna Al-Baqi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal karena dapat menyinari kegelapan malam. Tapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat itu lenyap. Maka bulan dan matahari tidak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal itulah harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar kebakaran? Atau banjir yang datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal hanyalah di akhirat. Di antara contoh-contoh ketidakkekalan manusia yaitu, pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, rentak, dan mati. Yang kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Di antara perilaku yang mencerminkan meneladani Asmaul Husna Al-Baqi, di antaranya adalah dengan cara menyadari bahwa cepat atau lambat kita akan mati. Menyadari bahwa kehidupan manusia dibatasi oleh waktu dan kesempatan. Dengan demikian, manusia harus berlomba-lomba untuk memperbanyak amal kebaikan, tabungan amal di hari kiamat. Selanjutnya, tidak menyia-nyiakan sisa umur yang dimiliki kecuali untuk berbuat amal kebaikan. Dan tidak mencintai dunia secara berlebihan karena dunia ini bersifat fana atau hanya sementara, sementara akhirat adalah yang abadi. Adapun simpulan pembelajaran kita kali ini adalah dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asmaul Husna terdapat pelajaran yang dapat kita petik. Misalnya, yang pertama As-Somad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Cara meneladaninya adalah jadikanlah kita penolong bagi setiap orang yang memerlukan. Yang kedua, Al-Muqtadir. Allah Maha menentukan. Meneladaninya adalah jika kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang menentukan keputusan yang tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Allah Maha mendahului. Meneladaninya dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dahulu yang berbuat. Yang keempat, Al-Baqi. Allah Maha kekal. Meneladaninya dengan cara tidak mencintai dunia secara berlebihan karena semuanya akan hancur. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Yang kedua, tuliskan 2 contoh sikap yang mencerminkan meneladani Asmaul Husna As-Somad. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh sikap yang mencerminkan meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang keempat, tuliskan 2 contoh sikap yang mencerminkan meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim. Dan yang kelima, tuliskan 2 contoh sikap yang mencerminkan meneladani Asmaul Husna Al-Baqi. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.